pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk personil sekitar 443 orang, jadi ada beberapa dari Brimob Batauga sekitar 30 personil. Ada 40 ton itu data bermasalah Pak, 4.036 KPM itu kita ada bermasalah. Selamat pagi pendengar, dari Bukit Tolo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Jamin keamanan tradisi budaya Kande-Kandea Tolandona berjalan kondusif. Polres Buton Tengah siagakan 400 lebih personil gabungan. Penyaluran bansos pangan beras di Kepulauan Buton mencapai 88,22%. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 28 April 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita awali penyampaian Warta Cape Town pagi hari ini. Jamin keamanan tradisi budaya Kande-Kandea Tolandona berjalan kondusif. Polres Buton Tengah siagakan 400 lebih personil gabungan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Polres Buton Tengah ambil bagian dalam pengamanan tradisi tahunan Kande-Kandea masyarakat Tolandona Kecamatan Sangiwambulu, Kabupaten Buton Tengah yang akan berlangsung 3 hari mulai Kamis hingga puncak acara Sabtu 29 April. Tak tanggung-tanggung, demi menjaga Kamtibmas, agenda budaya yang baru saja naik kelas Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata tersebut, Polres Buton Tengah melibatkan sebanyak 443 personil gabungan. Kapolres Buton Tengah AKBP Yana Nurhandiana menyebutkan, diprediksi tamu yang akan hadir mencapai ribuan orang, bahkan khusus acara joget pada Sabtu malam nanti diprediksi mencapai 6.000 orang dari berbagai daerah di Kepulauan Buton. Untuk personil sekitar 443 orang, jadi ada beberapa dari Brimob Batauga sekitar 30 personil, Babut 95 personil, dan POM AD 3 maupun PON TNI Angkatan Darat 20 personil. Jadi masing-masing sekitar kita hitung 433. Lanjut AKBP Yana, seluruh personil akan disiagakan di lokasi inti kegiatan di lapangan sepak bola Kelurahan Tolandona dan 4 pos checkpoint. Selama kegiatan berlangsung, aparat gabungan akan memeriksa setiap tamu dari luar daerah, dipastikan tidak membawa minuman keras maupun senjata tajam, demi mengantisipasi kerawanan Kamtibmas seperti perkelahian hingga mabuk-mabukan. Untuk itu Kapolres mengimbau warga setempat dan para pengunjung yang akan hadir bersama-sama menjaga kelangsungan acara berjalan lancar, apalagi akan ada tamu dari pusat dan provinsi. Senada dengan itu, Kadis Pariwisata Buton Tengah Usman Bolosi meminta partisipasi warga, khususnya pengunjung luar daerah, bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban acara, mengingat event tahunan ini sudah berusia ratusan tahun dan diharapkan terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang. Saya selaku Kadis Pariwisata Buton Tengah mewakili pemerintah daerah sangat berharap kepada semua warga yang akan berkunjung ke acara Kande-Kandea ini, ayo kita datang saksikan acara ini. Kami sangat terbuka menerima dan insya Allah tidak mengecewakan dalam acara ini. Yang penting, ayo kita jaga keamanan, ketertiban agar supaya acara ini tetap berjalan dengan baik tanpa ada masalah yang bisa menimbulkan kerawanan Kamtibmas. Adapun sebaran pos checkpoint diantaranya pos pelabuhan feri Tolandona, pos depan Rujak Lurah, pos depan kantor masuk Desa Baru Talestari, serta pos depan jembatan Desa Mataneo. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, penyaluran bansos pangan beras di Kepulauan Buton mencapai 88,22%. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Nah, ada 40 ton itu data bermasalah Pak. Data bermasalah dalam artian Kantor Pos Cabang Bau-Bau masih terus melakukan penyaluran bantuan sosial bansos pangan beras kepada sejumlah daerah penerima. Ditemui RRI, Eksekutif Manajer PT Pos Cabang Bau-Bau Syarif Ali Solihin mengatakan, hingga Kamis 27 April 2023 sekira pukul 10 pagi, penyaluran bansos beras di 6 kabupaten kota wilayah kerjanya telah mencapai 88,22%. Dari 58.176 penerima beras pangan atau KPM yang telah tersalurkan mencapai 51.320 KPM dan
Dan masih tersisa yang belum tersalurkan sebanyak 6.856 kpm atau 68 ton lebih. Nah, ada 40 ton itu data bermasalah, Pak. Data bermasalah dalam artian 4.036 kpm itu kita ada bermasalah karena datanya itu masih data 2014. Jadi kan Buton Selatan sama Buton Tengah ya, baru pemekaran kan 2014 ya, Pak. Jadi mungkin data Kemensos itu data lama. Terkait hal itu, pihaknya terus intens melakukan koordinasi dengan dinas terkait di kedua daerah agar segera menuntaskan data penerima sehingga bantuan beras dapat segera tersalurkan kepada masyarakat. Kalau saya lihat di beberapa KCP kami itu untuk Buton itu 65% baru tersisihkan. Buton Selatan itu 77% karena memang ada batu atas, Pak, yang kita belum salurkan kurang lebih 12 ton. Kemudian untuk Buton Tengah kita sudah salurkan itu 97%. Kemudian Buton Utara itu 94%. Jadi masih ada 351 kpm yang belum kita salurkan. Untuk di Kota Bau-Bau, penyaluran kepada 12.185 kpm sudah tuntas 100% pada H-1 Lebaran Idul Fitri. Namun untuk Wakatobi baru 99,30%, tersisa penerima di pulau terluar Wakatobi yakni Pulau Runduma yang penyalurannya terkendala ketersediaan kapal dan faktor cuaca. Namun PT Pos berkomitmen penyaluran dituntaskan di akhir April ini. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, sebanyak 41 siswa SMA Negeri 2 Bau-Bau berhasil lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi masuk di sejumlah perguruan tinggi. 3 siswa diantaranya lolos di Universitas Indonesia. Menel itu Afriansa melaporkan. Alhamdulillah di tahun 2023 ini kami berhasil meluluskan 41 siswa di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sebanyak 41 siswa sekolah menengah atas SMAN 2 Bau-Bau berhasil lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP masuk di sejumlah universitas di Indonesia pada 2023 ini. Kepala SMAN 2 Bau-Bau, Lahidi, mengatakan dari 41 siswa tersebut, 3 diantaranya lolos di Universitas Indonesia, masing-masing Marcella Balkis Arfiana, jurusan pendidikan dokter gigi, Muhammad Fahri Fatur Rahman Bai, jurusan teknik metalurgi dan material, serta Waode Nur Arini, jurusan sastra Jepang. Alhamdulillah di tahun 2023 ini kami berhasil meluluskan 41 siswa di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Tersebar di berbagai macam perguruan tinggi di seluruh Nusantara. UI itu ada 3 orang, kemudian ada Erlangga, termasuk ada yang di Telkom University yang dulu namanya ST Telkom itu yang susah sekali masuk. Alhamdulillah juga siswa SMA 2 berhasil meluluskan siswanya ke sana. Selain di UI, kata Lahidi, siswa lainnya lolos di Universitas Erlangga, Brawijaya, Institut Pertanian Bogor, dan Telkom University Bandung. Kemudian Universitas Hasanuddin, Islam Negeri Alauddin, Negeri Makassar, Samratulangi, Haluoleo, dan Universitas 19 November Kolaka. Sebelum mengikuti SNBP tersebut, kata Lahidi, pihaknya terus memacu siswa untuk berupaya meningkatkan nilai dalam setiap proses pembelajaran, sebab melalui jalur SNBP, siswa harus memiliki nilai standar bahkan meningkat. Kemudian ada juga trik-trik yang kami lakukan, yaitu kami arahkan siswa itu kalau nilainya sama, usahakan jangan memilih jurusan yang sama di perguruan tinggi yang sama. Ya, karena itu sudah pasti akan menggugurkan yang lain. Dan kebetulan juga siswa ada mau diarahkan dengan berbagai macam pendekatan, orang tuanya kita dekati, ya mereka mau diarahkan. Saat ini, kata Lahidi, 41 siswanya itu telah selesai mengikuti ujian sekolah dan sementara persiapan mengikuti kegiatan di kampusnya masing-masing. Dirinya berharap ke depan SMAN 2 Bau-Bau bisa mempersiapkan diri baik guru maupun siswa agar prestasi yang diraih bisa lebih baik lagi ke depan. Tahun sebelumnya, siswa SMAN 2 Bau-Bau yang lolos SNBP sebanyak 29 orang.
Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Polres Buton Tengah berupaya menjamin keamanan tetap kondusif selama berlangsungnya tradisi budaya Kande-Kandea Tolandona. Lantas seperti apa persiapan yang dilakukan Polres Buton Tengah? Berikut kita dengarkan wawancara Kapolres Buton Tengah, Yana Nur Hadiana bersama reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Ya, terkait dengan pengamanan ini Pak di Buton Tengah Pak, seperti apa? Untuk acara Kande-Kande untuk dari pihak Polres, untuk personil sekitar 443 orang. Jadi ada beberapa dari Brimob Batauga sekitar 30 personil, Babut 95 10 personil, dan Pom AD 3 maupun Pom TNI Angkatan Darat 20 personil. Jadi masing-masing sekitar kita hitung 433 itu. Okay. Untuk perkiraan tamu acara kan ada acara tuh acara sore maupun acara malam. Diprediksi sekitar 2.000 orang acara sore, untuk acara malam 6.000 orang. Jadi dari pihak kita, dari pihak kepolisian, dari Polres Buton Tengah, kita siap melaksanakan pengamanan untuk kegiatan Kande-Kande di wilayah Tolandona. Oke, baik. Berarti Pak, ini petugas personil yang disiapkan itu Pak sudah mulai bertugas hari ini Pak ya? Rencana tanggal dari mulai hari ini. Jadi besok mulai acara dari mulai UMKM. Terus untuk acara ininya tanggal 29 puncaknya mulai acaranya jam 13.00 WITA. Ya. Itu. Oke, baik. Untuk titik-titik pengamanan Pak, di mana saja Pak ditempatkan 400 personil ini? Untuk kita ada beberapa pos checkpoint, ada 4 pos ya. Dari mulai pos Pelabuhan Feri Tolandona, yang kedua pos depan Rujak Lurah, yang ketiga pos pintu masuk depan kantor desa Baruta Lestari, dan yang keempat pos jembatan desa Mataneo. Oke, ya. Betul. Berarti 400 personil tadi pagi dibagi-bagi di seluruh pos itu Pak ya? Ya, dibagi gitu. Oke, baik. Gitu. Ini kan Pak ada acara malam, acara joget begitu yang biasa diselenggarakan pasca kegiatan Kande-Kandea ini. Seperti apa bentuk antisipasi dari kepolisian Pak? Karena memang yang kita khawatirkan. Jadi untuk antisipasi dari pihak kepolisian kita himbau. Jadi kan yang perlu diantisipasi kan acara malam tuh kan, biasanya joget-joget. Kita antisipasi ya kayak mabuk-mabukan, bawa miras, sajam. Jadi kita nanti dari panitia kan ada himbauan bahwa para peserta yang membawa minuman miras maupun sajam nanti akan dari pihak kepolisian akan ditindaklanjuti gitu. Kan nanti di beberapa pos ini kan ada, jadi kita dari mulai kan biasanya kan dari Bau-Bau tuh. Dari Bau-Bau di Jembatan Batu ya kita kan sebelum dia pemeriksaan sebelum dia datang itu kan dari Polres Bau-Bau juga ada pemeriksaan. Terus dari kita Polres di Buteng juga kan dari pos Pelabuhan Feri Tolandona itu kan. Dicek kita semuanya kan bawaan para peserta itu kan. Untuk malam hari itu kan antisipasi lah. Ya, bawa miras seperti itu. Oke. Berarti Pak segala sesuatunya Pak sudah dipersiapkan dengan matang Pak ya untuk pengamanan? Sudah matang kita. Gitu. Baik. Kerawanan apa sih Pak yang perlu dicegah untuk acara rakyat seperti ini Pak? Ya kita antisipasi perkelahian. Jadi perkelahian ya mungkin dengan terjadinya perkelahian kan biasa kan dia mungkin sebelumnya udah pernah minum atau apa. Makanya kita antisipasi terlebih dahulu di perbatasan yang mulai masuk wilayah Buton Tengah dari mulai Jembatan Batu sampai pos Pelabuhan Tolandona kita antisipasi seperti itu. Untuk dioperasikan jangan sampai ada membawa miras maupun sajam lah seperti itu. Baik. Tindakan tegas apa Pak yang akan dilakukan Pak untuk mereka-mereka yang nakal begitu ya untuk di acara nanti Pak yang? Kalau misalkan peserta pelanggar ini ya kita pengunjung ini ya kita ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Oke. Baik. Kita amankan seperti itu.
Baik, ya. Ada imbauan mungkin Pak untuk masyarakat Pak, khususnya warga di Kepulauan Buton yang nantinya akan berkunjung ke Tolandona dalam acara kande-kande nanti Pak. Nah, intinya kita sukseskan acara kande-kande ini, menghimbau untuk para peserta maupun yang lainnya yang mungkin akan melaksanakan kegiatan tidak membawa sajam dan juga non alkohol, mau minuman keras. Bila mana membawa itu ya berhadapan dengan pihak kepolisian. Oke, siap ya. Makasih banyak Pak Kapolres atas waktunya Pak. Oke, makasih ya. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jamin keamanan tradisi budaya kande-kandea Tolandona berjalan kondusif. Polres Buton Tengah siagakan 400 lebih personil gabungan. Penyaluran bansos pangan beras di Kepulauan Buton mencapai 88,22%. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.